Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Isyam Ramadan dengan NIM akhir 3063 dari Sistem Operasi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan eh, remedial UTS dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, yang pertama untuk soal nomor satu, bagian A, buat direktori kerja bernama UTS di home directory Anda. Untuk membuat directory UTS ini kita menggunakan mkdir, kemudian spasi nama file yang kita inginkan. Karena sini nama file yang kita inginkan adalah UTS, jadi mkdir spasi UTS. Kemudian soal B, masuk ke dalam directory tersebut. Untuk masuk ke dalam directory itu masuk menggunakan cd spasi nama directory. Jadi kita menuliskan cd spasi UTS untuk masuk ke directory UTS. Dan pada sini untuk udah masuk ke dalam directory UTS. Kemudian soal C, di dalam UTS buat struktur folder seperti berikut, yaitu data, logs, dan config. Untuk itu eh, kita masuk ke dalam maaf, buat directory baru atau buat folder baru sama menggunakan mkdir, kemudian spasi nama-nama file yang ingin kita masukkan. Untuk pemisahnya tidak perlu menggunakan koma, hanya perlu menggunakan spasi. Di sini kita membuat data, kemudian logs, dan config. Kemudian untuk ls ini untuk menampilkan file apa saja yang ada pada folder ada pada directory tersebut. Kemudian eh, masuk ke nomor 2, untuk soal A itu di dalam folder data buat tiga file kosong bernama data 1.txt, data 2.txt, dan data 3.txt. Untuk itu kita menggunakan touch ini untuk membuat data atau sebuah file, kemudian dipisahkan dengan spasi. Itu lalu kita memasukkan nama file yang kita buat, ini data 1.txt, kemudian data 2.txt, data 3 dan data 3.txt. Kemudian masuk ke soal B. Soal B ini pindahkan data 1.txt ke folder logs. Di sini kita menggunakan MV. MV ini untuk kalau di Windows itu seperti Ctrl X, ini untuk cut suatu file atau folder. Jadi kita menggunakan MV, kemudian nama filenya di sini ada data 1.txt, kemudian di sini masukkan tujuannya, tujuan filenya, tujuan eh, folder yang ingin kita tuju, kemudian memasukkan file yang nantinya akan kita paste ke folder logs. Kemudian menggunakan cd titik spasi titik titik ini untuk kembali ke directory atau folder sebelumnya. Kemudian kita masuk ke folder logs menggunakan cd logs. Kemudian ls untuk menampilkan file apa saja yang ada di folder logs. Untuk yang folder logs ini sudah ada data 1.txt. Kemudian masuk ke soal C, salin data 2.txt ke folder config dan ubah nama salinan menjadi conf_backup.sh. Untuk itu kita perlu keluar dulu dari folder logs, kemudian masuk ke folder data karena karena data 2.txt itu ada di folder data. Kemudian kita menggunakan cp untuk mengcopy paste file data 2.txt dan tambahkan nama baru yaitu conf_backup.sh. Kemudian sini kata menampilkan dengan ls. Sini sudah data 2 tetap ada. Kemudian di copy paste lagi menjadi file baru bernama conf_backup.sh. Kemudian masuk ke soal D. Di sini soal D itu eh, hapus file data 2 txt menggunakan perintah CLI. Di sini kita buka dulu datanya, folder data. Kemudian kita masukkan rm data 2.txt. Ini untuk menghapus file data 2.txt. Kemudian kita masukkan perintah tree. Nanti file data 2.txt otomatis akan terhapus.
Kemudian masuk ke nomor 3, soal A, ini gunakan text editor untuk menulis kalimat echo. Ini adalah file konfigurasi UTS ke dalam file conf backup.sh. Pertama kita keluar dulu dari dari folder data, kemudian masuk ke folder config. Kemudian kita masukkan perintah echo. Ini adalah file konfigurasi UTS. Kemudian masukkan ke conf backup.sh. Kemudian soal B, gunakan redirection untuk menulis kalimat. Ini adalah file data2.txt yang disimpan pada file data2.txt. Di sini kita kembali menggunakan perintah echo, kemudian memasukkan kalimat yang ingin dimasukkan ke dalam data2.txt. Kemudian soal C, tampilkan isi file conf underscore backup sh dan data2.txt menggunakan perintah CLI. Di sini kita menggunakan perintah cat untuk menampilkan, kemudian dilanjutkan dengan nama file yang ingin kita tampilkan. Kemudian nanti outputnya adalah seperti ini. Kemudian soal D, tambahkan teks baris tambahan ke akhir file data2.txt tersebut menggunakan redirection. Kembali kita menggunakan echo, kemudian masukkan string yang ingin dimasukkan ke dalam data2.txt. Kemudian untuk menampilkan kita menggunakan cat data2.txt. Dan untuk data.txt tampilannya menjadi seperti ini, menjadi menambahkan satu kalimat baru yaitu baris tambahan. Kemudian soal E, tampilkan baris teks terakhir dari data2.txt. Untuk itu kita menggunakan tail min n1, itu artinya untuk menampilkan dari yang paling belakang, dari paling akhir ditambahkan. Dan untuk itu uh, output yang akan ditampilkan adalah baris tambahan seperti ini. Masuk ke nomor 4, bagian A, tampilkan hak akses semua file di direktori UTS dan subdirektorinya. Di sini kita menggunakan ls min lr UTS. Di sini untuk ls ini untuk melihat isi direktori, kemudian untuk min lr ini untuk melihat akses direktori UTS, kemudian melihat hak akses yang ada pada subdirektorinya. Kemudian ini adalah untuk isi direktori dari file UTS dan subdirektorinya serta hak aksesnya. Kemudian masuk ke soal B, di sini ubah izin file data2.txt menjadi hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik dan user lain. Kita menggunakan chmod 660 data2.txt untuk mengubah hak akses data2.txt agar hanya dapat dibaca dan ditulis oleh pemilik 6 dan user lain berjumlah 6 juga. Kemudian masuk ke soal C, ini ubah kepemilikan file data2.txt ke user root dan grup root, kemudian kembalikan lagi hak kepemilikannya ke user kalian. Di sini uh, kita memasukkan sudo chown root banding root data2.txt ini untuk mengubah kepemilikannya ke root. Lalu gunakan uh, vbox user karena nama penggunanya di device saya itu vbox user, jadi kita ulangi vbox user. Ini uh, untuk menyesuaikan atau mengembalikan hak kepemilikannya lagi. Kemudian kita masuk ke soal D, ubah hak akses conf backup.sh dan kemudian coba eksekusi. Nah, di sini kita menggunakan nano conf backup.sh nanti akan masuk ke dalam sebuah terminal baru dan nanti kita ini. Isi dengan ini, kemudian kita masukkan conf backup.sh, kemudian menampilkan isi dari conf underscore backup.sh dan ini adalah isinya. Ini menggunakan Nano untuk mengubah hak aksesnya di dalam.
Lalu untuk eh, untuk titik garis miring conf underscore backup.shi ini untuk mengeksekusinya. Kemudian masuk ke soal nomor 5 bagian A. Ini menampilkan isi file conf underscore backup.sh, kemudian tambahkan ke data2.txt tidak menggunakan cat. Di sini kita menggunakan t min a data2.txt kurang dari conf underscore backup.sh. Di sini untuk menggunakan t ini sama saja dengan cat, tapi karena soalnya diwajibkan tidak menggunakan cat, jadi di sini kita menggunakan t untuk menampilkan isi dari conf underscore backup.sh. Kemudian masuk ke soal B, jalankan dua perintah bebas yang menerapkan operator OR di dalam conf underscore backup.sh. Di sini kita gunakan touch eh, test.txt, lalu untuk membuat pemisah error jika perintah satu gagal, maka akan masuk ke perintah dua yaitu echo. Kemudian yang C, tampilkan jumlah total eh, tampilkan jumlah total kata di dalam data2.txt dan tampilkan data2.txt menggunakan operator AND. Jika kita menggunakan WC, min W, data2.txt dan cat data2.txt. Ini menggunakan WC min W itu untuk menghitung jumlah total kata, lalu menggunakan dua simbol dan untuk menambahkan cat ke data2.txt. Di sini di dalam data2.txt terdapat 12 kata dan ini adalah kata-kata yang ada di dalamnya. Kemudian masuk ke soal nomor 6 bagian A. Cari semua file yang berakhiran .txt di dalam UTS. Sini kita keluar lagi dari file config, kemudian keluar lagi dari file UTS, kemudian find UTS type f min name yang ada .txt-nya dan sini akan menampilkan file apa saja yang ada .txt-nya. Kemudian soal B, buat simbolik link ke file data3.txt dan beri nama shortcut data3. Sini kita masuk ke dalam file UTS dan file data, kemudian menggunakan ln min s data3.txt shortcut underscore data3. Di sini untuk membuat shortcut data3.txt. Kemudian masuk ke soal C, buktikan bahwa simbolik link dari file data3.txt telah dibuat. Di sini kita hanya perlu memasukkan perintah tree di dalam folder UTS, kemudian akan uh, menampilkan simbolik link dari file data3.txt yang telah dibuat. Kemudian masuk ke nomor 7, bagian A, buat arsip yang berisi hanya data2.txt. Di sini kita masuk ke dalam config, kemudian masukkan perintah zip data.zip data2.txt. Ini untuk membuat file data2.txt menjadi zip. Bila programnya sudah menampilkan seperti ini, artinya uh, zip berhasil dibuat. Kemudian masuk ke soal B, buat arsip zip dari direktori UTS. Di sini menggunakan zip min r UTS min arsip.zip UTS. Ini untuk membuat direktori menjadi bentuk zip dan akan menampilkan dan semua file yang ada di dalam folder UTS akan diubah menjadi zip. Kemudian masuk ke soal C, hapus dir UTS CLI kemudian ekstrak arsip zip UTS min arsip zip. Di sini kita menggunakan rm min r UTS kemudian unzip UTS min arsip.zip ini untuk menghapus
file arsip yang sudah di zip tadi. Dan ini adalah hasilnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.